Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan nge-breakdown dan nge-review jujur ya pendapat aku pribadi, point of view yang subjektif dari aku ketika kemarin sudah nonton prequel Hunger Games, The Hunger Games Ballad of the Songbirds and Snakes. Hari ini aku juga akan nge-breakdown ya trailer Madame Web yang mind-blowing banget ya. Kita bisa ngeliat 3 Spider-Woman. Dan juga hari ini aku akan upload ya breakdown dari What If season kedua yang akan rilis Desember akhir ini guys. Terus pantengin channel ini ya. Jadi kemarin aku sudah nonton ya film prequel Hunger Games yang premier tanggal 15 November, yaitu Hunger Games Ballads of the Songbird and Snake. Jadi film ini tuh prequel ya. Dan film ini point of view-nya lebih ke Presiden Snow pada waktu dia masih di akademi. Dan pastinya ini based on novel prequelnya itu sendiri dari Hunger Games versinya Katniss Everdeen, yang tentunya keren. Dan aku nggak bisa ya teman-teman nge-compare versi sequelnya Katniss Everdeen sama Hunger Games Ballad of the Songbird and Snake ini. Jadi kesimpulannya setelah nonton ini ya teman-teman, aku rating film ini 6,5 out of 10. Memang nggak tinggi banget dan nggak rendah banget. Film ini average aja ya, rata-rata film pada umumnya. Bahkan minim action, adegan pertarungan dan fight scene-nya juga minim dan sedikit banget di film ini. Hunger Games-nya pun tidak terlalu bagus dan tidak terlalu seru, lebih ke intrik politik dari si Presiden Snow atau si Snow masih muda ini dengan para tribute, game maker dan orang-orang di Capital City gitu ya teman-teman ya. Dan terlalu banyak juga di sini perbincangan dan dialog yang terjadi ketimbang actionnya. Apalagi scene-nya di film ini didominasi dengan nyanyian ya teman-teman, yang diperankan oleh Rachel Zegrat. Jadi ini filmnya kayak penuh dengan nyanyian gitu ya. Jadi bosen banget nontonnya. Jadi kayak nonton film Disney ya teman-teman ya. Pokoknya setiap scene itu pasti ada nyanyi si Lucy ini ya. Walaupun memang itu mempertunjukkan budaya dan tradisi Lucy di Distrik 12, tapi kayak too much kalau menurut aku sih. Karena nyanyian di film ini tuh mendominasi banget daripada unsur action dan Hunger Games-nya. Padahal Hunger Games itu kan sudah kelihatan banget ya, pastinya akan penuh dengan scene-scene action, scene-scene survival daripada tribute-nya, adegan kejar-kejaran gitu ya, adegan bertahan hidup, pokoknya seru ya, tapi nggak ada gitu. Iya, aku tahu sesuai novel, tapi kan boleh nggak ketiplek gitu loh sesuai novel. Jadinya kan kurang action, padahal judulnya besar banget tuh, Hunger Games gitu. Tapi nggak ada unsur hunger sama sekali. Dan pastinya adegan-adegan violence atau kekerasannya pasti akan lebih mendominasi. Tapi di film ini enggak ya. Ada sih, tetap dimasukkan unsur tersebut, tapi lebih banyak unsur dialog percakapan dan unsur politik, menceritakan point of view Presiden Snow ketika dia masih muda dan bagaimana ia merubah ya game maker dari Hunger Games ini dan jadi presiden di zamannya Katniss Everdeen, yaitu Hunger Games ke-74. Jadi ini filmnya setnya balik ke masa lalu 64 tahun sebelum event Katniss Everdeen di sequel Hunger Games. Jadi ini memperkenalkan Hunger Games zaman awal-awal, zaman old Hunger Games ke-10, di mana para tribute yang mewakili distrik-distrik yang ada di dunia Hunger Games itu diberlakukan seperti gladiator gitu ya teman-teman, atau seperti binatang. Mereka disuruh bertarung sampai mati di ajang Hunger Games setiap tahunnya. Tapi kan kalau yang masanya Katniss Everdeen dan sebelum-sebelumnya setelah diubah game maker ini oleh Snow, para tribute ini diperlakukan seperti artis, selebritis, bergelimang harta, kemewahan dan sebagainya sebelum mereka harus survival, bertahan hidup di permainan Hunger Games. Jadi itu ya unsur Hunger Games-nya yang menurut aku kurang menarik di film ini. Sehingga nggak cuman aku aja sih, beberapa penonton yang memang nonton sequel ini juga merasakan kebosanan selama film berlangsung. Karena durasinya itu 2 jam ya teman-teman. 2 jam tapi unsur Hunger Games, violence, survival dan actionnya itu sedikit banget di film ini. Jadi aku saranin bagi kalian yang mau nonton ini, kalau kalian berekspektasi akan action banget, tentu tidak ya. Karena ini filmnya yang mendominasi adalah perbincangan, dialog dan unsur politik Presiden Snow ketika dia masih muda. Dan tentunya sebenarnya sequel Hunger Games ini ngikutin di versi novelnya, di mana memang actionnya minim. Tapi kan tentunya seorang director atau sineas pembuat film pasti harus bisa ya membuat sebuah film itu biar menarik gitu. Karena kan bolehlah agak melenceng dikit dari novel, seperti menambahkan
game-game Hunger Games, dan juga arena pertarungan itu lebih menarik, dan vibes bertahan hidup atau survivalnya itu kurang banget di film ini. Jadi menurut aku ini filmnya jangan dijudulin Hunger Games ya teman-teman ya. Mungkin lebih ke President Snow point of view dari sejarahnya itu sendiri. Mungkin banyak juga dari teman-teman semuanya yang ngomongin gak baca novelnya. Sebenarnya film ini kenapa Hunger Games-nya itu kayak sederhana banget dan gak ada jebakan dan sebagainya, karena memang game makernya belum dibuat ke si Snow zamannya si Katniss Everdeen. Tapi kan setidaknya adalah unsur-unsur di Hunger Game awal-awal ini yang ke-10 ini yang ditampilkan yang buat orang menarik gitu loh. Walaupun memang tidak akan semenarik zamannya Katniss Everdeen, karena kan itu jualannya dari filmnya si Hunger Game kan guys kan. Mengedepankan Hunger Games, gamesnya itu dan survival intriknya itu. Dan yap ya, yang buat aku annoying banget itu yang dikit-dikit bernyanyi, dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi. Jadi cuman 2 unsur itu aja sih yang aku nggak suka di film ini ya. Kalau selebihnya, performance para artisnya, kualitas dialognya, CGI, semuanya oke banget seperti film-film sebelumnya di Hunger Games sequel Katniss Everdeen itu. Beberapa unsur untuk menyamakan prequel dan sequel Hunger Games ini kerasa banget di film ini. Seperti gerakan Lucy ketika pertama kali ia terpilih sebagai tribute yang mewakilkan Distrik 12, seperti membungkukkan badannya itu sama seperti Katniss Everdeen ya, ketika dia terpilih menjadi tribute di Distrik 12 juga. Dan Lucy juga di sini menyebutkan kalimat Katniss ya teman-teman ya, untuk menggambarkan sebuah bunga yang memang tumbuh di Distrik 12, khususnya sukunya si Lucy ini suku coffee gitu ya, yang doyan bernyanyi dan sangat dekat dengan musik-musikan seperti itu. Jadi ya menurut aku film ini kalau bagi kalian pecinta Hunger Games kayak banget mungkin oke ya. Tapi kalau bagi yang cuma nonton filmnya aja dan memang ngikutin sequel ketiga Hunger Games, pasti ketika nonton yang keempat ini akan merasa bosen banget ya teman-teman ya. Karena filmnya ini 2 jam lebih gitu ya, dan actionnya minim dan kurang banget sih. Sekalinya ada scene Hunger Games, dimulainya turnamen survival para tribute ini mewakili distrik masing-masing untuk bertahan hidup sampai membunuh, kurang dieksekusi dengan baik ya, sehingga kayak berasa mereka cuma sembunyi aja selama film itu. Tapi beberapa unsur licik yang dilakukan oleh Snow ketika dia masih muda untuk menyelamatkan Lucy, di sini aku appreciate banget ya teman-teman. Karena memang point of view si Snow ini, para tribute ini bukan seorang hewan gitu ya. Mereka harus diperlakukan seperti selebritis dan pastinya akan mengundang orang-orang Capitol yang kaya-kaya itu untuk menonton mereka dan menyumbang donasi. Nah, jadi di sini nih awalnya kenapa bisa tribute itu diperlakukan seperti selebritis gitu ya teman-teman, dan mendapatkan kemewahan dan sebagainya, walaupun pada akhirnya mereka akan mati semua di ajang Hunger Games nanti ketika harus mempertahankan distrik mereka masing-masing. Jadi menurut aku kalau nonton ini gak usah berekspektasi tinggi-tinggi ya teman-teman ya, karena memang filmnya ini minim action banget. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya sedikit review dan breakdown aku untuk film Hunger Games Ballads of the Songbird and Snakes. Semoga bisa menjadi referensi kalian kalau mau nonton film ini di akhir pekan ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dan review jujur dari aku untuk film Hunger Games Ballads of the Songbirds and Snake. Semoga bisa membantu kalian dan menghibur teman-teman semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya, and bye bye. See you next time.